Cerita film dimulai dengan memperlihatkan Tuan Michael seorang tentara, dia sedang mencari saran dari temannya, mengenai cara romantis untuk melamar pacarnya. Setelah mendapatkan saran tersebut, Tuan Michael pulang dan menemukan pacarnya yaitu Nona Abi telah menyiapkan makan untuknya. Dengan penuh kejantanan, Tuan Michael langsung melamar Nona Abi dan mengajaknya untuk menikah. Nona Abi dengan senang hati menerima lamaran tersebut, dan mereka memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal guna melihat kondisi gawang milik Nona Abi. Keesokan harinya, Tuan Michael menerima telepon dari rumah sakit, bahwa ayahnya yang bernama Roldan mengalami kecelakaan dan dirawat di sana. Meskipun hubungan Tuan Michael dengan ayahnya sedang tidak baik, namun bujukan dari Nona Abi membuatnya setuju untuk mengunjungi ayahnya itu. Begitu mereka tiba di rumah, Nona Abi memutuskan untuk tinggal dan merawat Roldan selama masa pemulihannya. Meskipun terlihat ketidaknyamanan dari Tuan Michael terhadap ayahnya, keputusan Nona Abi untuk mendukung Roldan menciptakan suasana keharmonisan dalam keluarga. Di sisi lain, terlihat Tuan Michael yang sedang sibuk mengisi formulir pinjaman untuk pernikahannya yang mewah, tapi terlihat kontras dengan keinginan Nona Abi yang menginginkan pernikahan yang sederhana saja. Suasana tiba-tiba memanas, ketika ayahnya tanpa sengaja menjatuhkan handphone Tuan Michael, memicu kemarahan besar. Nona Abi dengan bijak mengambil peran sebagai penengah, memisahkan mereka dan kemudian mendekati Tuan Michael untuk menenangkan suasana. Ternyata, akar kebencian Tuan Michael terhadap ayahnya bermula ketika ibunya sedang sakit dan meninggal. Ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya tidak memberikan perhatian, dan bahkan tidak hadir saat pemakaman ibunya. Nona Abi dengan penuh pengertian memberikan Tuan Michael ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Nona Abi memutuskan untuk tidak memakai cincin pemberian Tuan Michael, ia menunjukkan kebijaksanaannya, bahwa membangun keluarga baru memerlukan ketenangan batin dan pemulihan dari luka di masa lalu. Di momen yang penuh emosi, Roldan mendekati Tuan Michael yang sedang sendirian. Roldan dengan rendah hati meminta maaf dan menjelaskan alasan di balik ketidakhadirannya pada saat-saat kritis tersebut. Ternyata, masa kecil Roldan yang hidup serba susah membuatnya jadi pria yang pekerja keras. Dia berjanji apabila sudah memiliki anak, dia bertekad memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan anaknya, jangan sampai anaknya hidup susah seperti dirinya saat kecil. Mendengar cerita ayahnya, dinginnya hati Tuan Michael tersadar akan perjuangan ayahnya untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Dia pun akhirnya meminta maaf kepada ayahnya. Hubungan Tuan Michael dan ayahnya kembali harmonis. Mereka bersama-sama menikmati hidangan makanan. Sebagai tanda perdamaian, Roldan memberikan sejumlah uang kepada Tuan Michael untuk biaya pernikahannya dengan Nona Abi, dengan harapan agar Tuan Michael tidak perlu mengajukan pinjaman. Hari-hari berlalu, Tuan Michael bersama timnya mendapatkan misi penting untuk menangkap seorang teroris yang memasok senjata ilegal ke berbagai kelompok. Misi ini penuh resiko, di antara hidup dan mati. Tuan Michael dengan berat hati memberitahu Nona Abi tentang tugasnya, dan berjanji akan kembali. Sebagai tanda kesetiaan, Nona Abi kembali memberikan cincin yang ia kenakan kepada Tuan Michael, sebagai simbol bahwa mereka akan menikah dan berjanji menunggu kepulangannya. Sebelum berangkat, mereka menyempatkan waktu untuk menggelar pertandingan futsal, menciptakan kenangan yang kuat sebelum berpisah, dan hari keberangkatan Tuan Michael tiba dan ia diantar hingga ke depan rumah. Seiring berjalannya waktu, seminggu setelah kepergian Tuan Michael, Nona Abi memutuskan untuk bekerja sebagai pengasuh di panti jompo. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, kekhawatiran Nona Abi terhadap keselamatan Tuan Michael tetap ada. Setelah sejauh ini tak ada kabar membuatnya semakin cemas. Tidak berselang lama, Tuan Michael memberi kabar lewat telepon. Karena terkendala oleh minimnya sinyal di tempatnya berada, Nona Abi merasa lega mendengar suara dan menerima kabar bahwa Tuan Michael baik-baik saja. Ketika berada di rumah, muncul seorang wanita bernama Teres, putri dari rekan bisnis Roldan yang sudah meninggal.
dan ternyata juga, dia merupakan teman bermain futsalnya. Di tempat lain, saat sedang beristirahat, Tuan Michael dan kawan-kawan dihampiri oleh seorang anak kecil yang berjualan makanan. Tanpa ragu Tuan Michael memborong dagangan anak tersebut. Tak berselang lama, ayah dari anak tersebut datang dan menyuruh anaknya untuk pulang. Ayah tersebut sangat berterima kasih kepada Tuan Michael dan berjanji untuk membalas kebaikan tersebut suatu saat nanti. Singkat cerita, Nona Teres menghampiri Roldan dan ia merasa cemburu melihat kedekatan Roldan dengan Nona Abi. Untuk meredakan kecemburuannya, Roldan dengan bijak mengajaknya untuk menggelar pertandingan futsal, menciptakan momen kebersamaan yang bisa meredakan ketegangan. Berpindah kepada Tuan Michael, dia sedang melakukan peperangan, dan membuatnya tewas di tempat tersebut. Berita tersebut sampai kepada pihak keluarganya, dan kehilangan yang dirasakan terutama oleh Nona Abi sangat mendalam meskipun jasad Tuan Michael belum ditemukan. Suatu hari, Nona Abi pulang dengan keadaan mabuk berat dan salah mengira Roldan sebagai Tuan Michael. Dalam keadaan mabuk, Nona Abi mengajak Roldan menggelar futsal dan memintanya untuk mengiring bola ke gawang. Namun Roldan dengan bijak mengetahui bahwa ini adalah hasil dari keadaan mabuk Nona Abi. Tanpa memberikan reaksi yang dapat memperburuk situasi, Roldan memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya. Keesokan paginya, suasana canggung terasa di antara mereka berdua akibat insiden tadi malam. Mereka kemudian saling meminta maaf untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Nona Abi dan Roldan semakin erat karena kebersamaan yang terjalin di hari-hari mereka yang dihabiskan berdua. Pada suatu malam, Nona Abi merayakan hari jadinya yang ke-7 bersama Tuan Michael yang sayangnya tidak bisa bersamanya. Roldan mencoba menghibur Nona Abi yang sedih dengan memperlihatkan foto Michael saat masih kecil. Tanpa terduga, mereka spontan menggelar pertandingan futsal, dan Roldan berhasil mencetak gol ke gawang gadis yang akan dinikahi oleh putranya sendiri. Keesokan harinya, Nona Abi menerima telepon dari rumah sakit, dan memberitahu bahwa Tuan Michael sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Namun berita ini disertai dengan kenyataan bahwa Tuan Michael mengalami luka fisik dan trauma yang mendalam, mengubah sikap dan perilaku menjadi pemarah dan temperamental. Suatu ketika, Nona Abi merasa sangat bersalah, karena peristiwa menggelar futsal dengan calon mertuanya, mencurahkan perasaannya kepada sahabatnya. Untuk menghilangkan rasa bersalahnya, Nona Abi memutuskan untuk mengajak Tuan Michael bermain futsal, sebagai cara untuk melepaskan beban masalah yang terjadi. Saat di rumah, Nona Abi menghampiri Roldan. Dia merasa bersalah dan tertekan atas sikap Tuan Michael yang berubah drastis. Dia juga merasa bersalah dengan hubungannya dengan Roldan. Kalau bisa, dia ingin memutarbalikkan waktu. Tapi entah kenapa, Nona Abi malah membuat kesalahan lagi. Untuk meredakan ketegangan dan menghilangkan rasa depresi, mereka menggelar pertandingan futsal kembali. Setelah beberapa saat, Tuan Michael tiba di rumah. Dia melihat Nona Abi dan Roldan sedang berbicara. Malam harinya, suasana penuh kebahagiaan menyelimuti mereka saat makan malam, terutama setelah Michael memberitahu bahwa ia telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan seorang psikiater dan mendapatkan beberapa resep obat dan masukan. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba sirna, ketika Tuan Michael tiba-tiba menodongkan senjata kepada Nona Abi dan ayahnya. Di sini terungkap bahwa Tuan Michael mengetahui perselingkuhan antara ayahnya dan Abi. Sebelumnya ternyata Tuan Michael melihat Abi dan Roldan sedang bermain futsal. Merasa sakit hati dan dikhianati, bahwa perjuangannya untuk bertahan hidup dan pulang dengan selamat menjadi sia-sia. Diketahui jika saat itu orang yang membantu dan membebaskan Michael saat disandra adalah ayah dari anak yang jualannya pernah diborong oleh Michael. Singkat cerita, mereka bertiga kini akhirnya menjalani hidup masing-masing. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah Tuan Michael membawa surat dari Nona Abi, yang diakhiri dengan air mata Michael dengan penuh emosi.
membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf dari Nona Abi. Di akhir cerita, kita melihat Michael mengunjungi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Momen ini menciptakan lingkaran penuh narasi, menggambarkan perjalanan emosional karakter utama dari kesedihan dan pengkhianatan menuju harapan dan perdamaian, dan akhirnya, film pun selesai.